Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya untuk proses pemasangannya. Pemasangan ini kiprok. Ini menggunakan kiprok Tiger ya. KG1. Oh, KG1 itu iya Tiger. Kalau nggak salah ya. Saya lupa karena udah lama nggak bengkel, jadi saya kurang hafal dengan kode part. Nah, dimana memang saat pemasangan ini itu untuk soketnya PNP, tetapi ada jalur yang harus dirubah. Nah, itulah yang akan saya bahas, yang akan saya tunjukkan. Sekaligus ini melihat reviewnya, karena ini belum pernah saya upload ya, karena belum sempat. Dan ini tertulis di sini 27 Oktober 2018, jadi udah sekitar 5 bulan yang lalu ya. Ini belum sempat saya upload waktu itu karena pulangnya malam. Kalau untuk retrofitannya masih sama ya dengan yang lain, dengan yang seperti ini masih lama, masih sama, maaf. Nah, masih sama. Oke. Nah, yang berbeda adalah untuk yang HID ya, seperti ini. Ini sekarang pengembangannya adalah semakin tidak terlihat, padahal ini aslinya sama persis seperti itu. Karena ini memang pasangan ya, jadi headlampnya pasangan kanan kiri, jadi ini tadinya juga seperti ini. Cowakannya sama seperti ini, tapi hampir tidak terlihat sambungannya sekarang. Dan masih berbahan plastik, tanpa dempul sama sekali. Oke, untuk kenapa hasilnya bisa lebih halus, karena saya menambahkan alat ya. Ini alatnya. Alat ini sering dipakai buat ngerok puli ya. Jadi gotnya puli itu didalemin supaya pulinya lebih ringan. Ini saya manfaatin buat ngamplas-ngamplas di dalamnya itu lebih mudah dan menambah kualitas pekerjaan saya. Baik, saya akan mulai untuk pemasangan pros ini ya, kiprok. Karena di sini kurang jelas untuk kabelnya, akan saya pindah dulu motornya. Baik, sebelumnya kita lihat juga ya seperti apa, berapa volt. Nah, untuk voltasenya masih stabil 13,9, tetapi pada saat lampu utama dinyalakan dia turun jadi 12, sekian, hampir tidak nyentuh angka 13. Makanya si pemilik meminta untuk dipasangkan kiprok Tiger ya. Nah, ada bagian kabel yang harus dirubah, itu akan saya tunjukkan, akan saya jelaskan semuanya di sini, supaya buat Anda yang berada di luar pulau, luar kota, yang jauh dari tukang lampu atau yang sedikit paham tentang kelistrikan, merasa takut, Anda bisa mencoba sendiri. Untuk lebih enaknya saya akan pasangkan trojinya ya, supaya lebih pasti melihat kurangnya seperti apa. Baik, ini udah saya pasangkan ya, supaya bisa melihat langsung. Nah, itu 11,5. Nyalakan lampu 12,5. Nah, pemiliknya bilang kalau misalnya ini jalan jauh itu hampir tidak nembus angka 13, meskipun itu perjalanan jauh dan saat digeber. Tapi saat diem ada ya 13,7. Ini dengan RPM sekitar 3000 RPM itu 13,7. Oke, itu dalam keadaan lampu menyala. Oke, keadaan lampu menyala ya. Nah, kalau langsam dia 13,3, 13,1. 12,9. Nah, turun lagi. Ini belum lampu yang lain nyala ya, kayak hazard dan lain-lain. Oh, malah stabil. Oke, lanjut ke ini pemasangan
lanjut membuka bautnya, cukup menggunakan baut 10. Oke, setelah membuka baut 10 kita cabut soketnya. Nah, untuk pinnya sama persis ya dengan milik Tiger, tetapi pada si NMAX ini di bagian atasnya adalah kosong. Ini tidak ada pasangannya di sebelah sana. Oke, akan saya buka. Untuk kakinya sama persis, hanya berbedanya adalah untuk si Tiger ini di sini ada sensor voltase, di mana dia tidak akan melebihi dari 15 volt ya. Jadi dia hanya maksimal sekitar 14,7, 14,8. Kemudian lebih dari itu dia akan stop. Tapi kalau ini tidak terpasang, dia akan bisa sampai 19 volt, 17, bahkan akhirnya sampai meledak. Makanya dia ini harus terpasang. Nah, untuk dari Tigernya sendiri ini bisa seharusnya pemasangan ada di kontak output ya, positifnya kontak itu masuk ke sini. Tetapi karena sebelah sini juga ini adalah positif, jadi langsung digandengkan pun sama aja, tidak ada masalah. Karena dia hanya mengecek kondisi arus aki aja. Oke. Terlihat jelas sekali bahwa yang bagian tengah atas ini ya, ini di sana ada soketnya, tetapi di sini kosong. Nah, inilah yang harus kita isi, yang harus saya isi. Kemudian di jumper ke sebelahnya ini, bagian bawah ini, bawahnya persis ya. Ini yang kabel warna merah. Jadi dia berguna untuk mendeteksi ya arusnya si kondisi aki. Karena kalau kiprok Tiger itu pengisian saat aki lemah, dia akan pengisiannya besar, sedangkan dia saat udah penuh dia akan berhenti. Itu kelebihannya Tiger ya. Oke, akan saya buatkan dulu. Saat pemasangan sekun, usahakan Anda menggunakan tang krimping ya, dimana tang krimping ini bisa ngejepit seperti ini. Nah, kuat dibanding menggunakan tang biasa. Ini jauh sekali. Ini juga menentukan kualitas perakitan kabelnya ya. Jadi tidak asal, karena memang semua harus ada alatnya. Ini kita bisa lihat. Nah, itu langsung ngelipet dia kayak staples. Oke. Nah, itu terlihat ya. Jadi ini kenceng banget karena dia posisinya si kabel dijepit begini. Jadi saat tekan sama ini dia melengkung ya. Ini juga sangat menentukan kualitas pekerjaan. Kita bisa lihat. Nah, beda dengan menggunakan tang biasa, dia hanya gepeng doang. Ini pun gampang dilepas. Oke, ini saya pasangkan di bagian tengah. Ini akan saya pasangkan di bagian sini ya, tengah atas. Oke, udah terpasang yang sini. Kemudian akan saya colok. Sekarang kita tes. Ini belum saya gandeng ya antara kabel tadi. Tuh, tembus 14,8, 15, 16, 17 dan harus saya matikan. Karena udah 17 volt ya. Kalau tidak nanti semua perangkat elektroniknya baik itu ECU, semuanya speedo dan lain-lain bisa mati. Nah, ini harus ditancapkan yang tadi saya bilang. Ini harus masuk ke dalam kontak atau aki, kemana aja boleh, yang penting dia dapat arus positif.
Oke, ini untuk sementara saya ini dulu ya, nanti akan saya pindah jalurnya. Ini untuk sementara akan saya jumper dulu di sebelah sini. Intinya dia harus dapat ini ya, bisa kontak, bisa aki langsung. Nah, anggap aja lah ini aki langsung ya. Dia tidak akan melewati angka 15 volt. Oke, udah saya masukin ke aki langsung. Atau boleh ke kabel warna coklat ya, karena coklat itu adalah outputnya kontak yang positif. Oke, sudah saya nyalakan. Nah, ini tidak melebihi dari 15 volt ya. Dia akan stabil di angka itu. Nanti malam akan saya tes ya saat semuanya udah terpasang. Untuk sementara sampai sini dulu, akan saya lanjut dengan pemasangan depan. Nah, kemudian juga ini kemarin dia udah agak pakai merek AS, tapi karena ngelihat ini modelnya unik dibeli, tetapi seperti ini ya, semuanya pada mati. Kemudian ini tinggal 2 doang setnya. Ini mau diganti. Nah, ini beberapa titik mati karena dia ngelihat unik aja jadi dibeli. Dan ini kisaran 350 sampai 450 di Tokopedia ya. Tapi ini harus di-upgrade supaya semuanya kembali nyala normal dan terang, tidak seperti ini. Jadi ini hanya diambil modelnya yang unik aja. Nah, jadi ini saya jumper ke sini ya. Ini sama aja, mau ngambil dari kontak, mau ngambil dari sini, itu semuanya sama aja. Karena memang dia intinya harus membaca kondisi aki. Intinya adalah seperti itu. Jadi mau ke jalur kemanapun sama aja ya. Oke, akan saya rakit kembali. Nah, ini udah saya copot ya, kemudian udah saya upgrade itu. Nah, pemiliknya sebelumnya menggunakan AS juga ya, yang udah di-upgrade. Ini udah di-upgrade menggunakan LED AS. Nah, gimana cara ngupgrade-nya? Ini sedikit susah karena pegangannya nggak ada. Dan kalau dipasang alis DRL-nya itu dipasang sama karetnya, dia tidak akan seterang ini. Ini cukup terang sekali. Nah, ini kalau saya sedikit terangin ini ya, jadi nggak ketangkep kamera. Nah, ini terus saya redupin. Oke. Jadi kalau tidak redupin, tidak ketangkap sama kamera. Nah, di sini akan saya jelaskan caranya karena memang sedikit sulit ya. Caranya adalah begini. Saya matikan dulu. Nah, caranya dia harus diikat menggunakan kawat, kemudian disolder. Nah, seperti ini ya. Ini diikat kawat kemudian disolder. Ini bisa saja menggunakan karetnya, karet DRL fleksibelnya itu, tetapi tidak bisa terang karena sudah ketabrak sama cahaya DRL, kemudian ditambah tebalnya si akrilik ini. Makanya cara yang terbaik adalah dengan ini. Ini terbaik menurut saya ya, yang saya alami. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba terus mempunyai cara lebih baik, itu masing-masing. Tapi cara saya yang terbaik sampai saat ini adalah begini. Jadi mengikatkan ini ya, saya zoom. Oke. Nah, kemudian si kawat ini menggunakan kawat tembaga. Kawat tembaganya ditanam di dalam akrilik. Jadi diikat kanan kiri terus muter. Nah, hasilnya pun ya alhamdulillah bagus. Nah, kemudian untuk relaynya, karena memang pemiliknya meminta seperti ini, dan seperti ini, makanya dia harus saya buatkan relay ya. Ini menggunakan relaynya 3. Oke, menggunakan bahan relaynya 3 dan cukup kecil ya.
Ini sama puntung rokok aja kayaknya hampir mirip. Nah ini puntung rokok. Oke, untuk lilinnya saya pilih yang kecil karena simpel, tetapi ini 3 ampere, jadi udah cukup lumayan. Kalau misalnya 12 watt aja 3 ampere berarti udah sekitar 36 watt mampu dia. Sedangkan DRL paling cuma 3 watt. Untuk rangkaiannya sedikit rumit ya, karena permintaannya adalah jadi saat senja di rem otomatis mati jadi merah. Tetapi saat ngesen si putih sebelah mati, saat sen sebelahnya pun mati. Oke, untuk soldernya menggunakan solder saya yang terbaru ini ya. Ini solder saya yang terbaru. Jadi semuanya saya kontrol di sini. Jadi kalau misalnya saya mau nyolder, ini nyala. Nah itu depannya nyala. Nah, oke, depannya nyala. Ini saya buat sedemikian rupa karena setiap ada kekurangan selalu saya tambahkan setiap. Oh ini kayaknya lebih membantu jika seperti ini, makanya saya kembangkan seperti ini. Untuk bagian depannya juga ini mempunyai ini kipas, ini terlihat. Nah itu buat berguna untuk mendorong asap ya. Jadi yang saat kena inian apa, saat kena plastik dia asap akan kedorong. Dan yang pasti ini tidak panas. Oke, saya matikan. Baik, lanjut ke pengetesan. Untuk masalah relay Anda bisa mencoba-coba sendiri ya, karena ini hanya masalah sebuah logika ya. Logikanya seperti apa, kemauan pemiliknya seperti apa, dan ini pun kalau mau dinyalakan biru masih bisa, tetapi pemilik tidak meminta ya. Bisa dinyalakan biru atau orange. Nah ini pada saat ngesen hasilnya seperti ini. Oke, jadi mati putihnya tapi sebelah. Nah ini mati tapi sebelah, karena memang harus ya biar lebih terlihat jelas. Nah kemudian untuk rem, jadi saat ngerem dia akan mati menjadi merah. Oke, saat ngerem mati menjadi merah. Nah begitu juga dites saat ngesen. Saat ngesen terus tiba-tiba ngerem, makanya semuanya harus jadi merah. Oke, jadi semuanya jadi merah ya. Nah seperti itu. Seperti inilah logikanya rangkaian relaynya tadi ya. Memang sedikit sulit, jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat silahkan WA aja. Cara rangkaiannya akan saya coba bantu, tetapi saya tidak janji karena saya juga punya kesibukan sendiri ya. Jadi sebisa mungkin saya bantu melalui WA, tapi saya nggak janji akan saya jawab terus-terusan. Ini udah terpasang ya untuk ininya, untuk stop lampnya. Ini cukup terang sekali. Oke, nah karena memang permintaannya seperti itu tadi, jadi saat senja begini coba setir kiri, nah dia mati, tapi saat tiba-tiba ngerem tetap semuanya jadi rem. Nah permintaannya seperti itu. Nah yang kanan juga sama, tiba-tiba ngerem dia akan jadi rem. Ini pun kalau misalnya mau dinyalain biru, oranye atau ini bisa. Nah seperti ini nih hasil tadi di foto ya. Jadi ini kalau misalnya mau warna biru, oranye, ini bisa semua, tinggal ngerangkai doang. Rangkainya udah ada di situ. Nah cuman karena pemiliknya nggak mau, mintanya bagian kotak aja, jadi ya udah. Oke, sekarang langsung bahas ke ini ya, lampunya, karena ini memang belum pernah saya upload. Oke, untuk electric levelingnya selalu ya, sekarang memang ini memang ada sebuah kebutuhan, bukan lagi buat gaya ya, karena memang yang suka jalan jauh itu lebih membutuhkan banget. Itu untuk dimnya tuh jelas banget, mobil aja kelihatan dengan jarak yang lumayan jauh. Nah
Tuh ada bakpao lewat itu. Oke, saya turunkan karena ini memang kebutuhan. Oke, kan saya naikin lagi. Nah, dan ini untuk voltasenya ya, dalam keadaan langsam aja 12,6, 12,7. Dibanding kiprok yang standar tadi lebih besar ini ya. Nah, kemudian ini juga ECU-nya menggunakan eraser. Ini terlihat jelas kalibrasinya antara Koso dengan eraser cukup akurat ya. Juga yang bagian sana, Koso yang sana itu akurat sekali. Nah, ini eraser cukup bermanfaat banget ya, karena bisa nyeting semuanya ya di dalam sini. Ini banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, itu buat. Nah, di dalam menu eraser ini cukup banyak ya, karena motor ini bore up. Jadi di sini semuanya kontrolernya ada di sini. Semua bisa dikontrol dari sini, termasuk setting CO dan segala macam ya. Ini banyak sekali. Itu harus di zoom ya biar terlihat. Nah, itu ada AFR full CL itu, terus T air dan macam-macam lah, itu banyak sekali fiturnya. Kalau mau ini coba ini aja googling, cari eraser untuk ECU-nya. Untuk Kosonya akurat ya, sesuai dengan si eraser. Baik, saya rasa udah cukup ya review kali ini. Nggak usah jalan karena kondisi jalannya udah mulai gerimis. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.